Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, saya akan membacakan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan menolak Allah. Kalau kita mengobservasi, mengamati dari Ibrani pasal 12 ayat 25 ini, apa yang dituliskan di dalam ayat tersebut, pesan apa yang disampaikan oleh penulis, nasihat apa yang diberikan untuk para pembaca, kita menemukan di sana bahwa di dalam Ibrani 12 ayat 25 memberikan nasihat supaya jangan menolak Allah. Jangan menolak Dia yang berfirman. Kalau kita melihat kata menolak Allah di dalam bahasa Indonesia masa kini dituliskan di sana, jangan sampai tidak mendengarkan Allah. Jangan sampai tidak mendengarkan firman-Nya. Kalau kita melihat dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan usahakanlah untuk taat kepada Allah. Jadi kata menolak Allah itu artinya jangan tidak mendengarkan Allah. Jangan tidak mendengarkan firman-Nya. Kata menolak Allah juga artinya jangan tidak taat kepadanya. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus terus percaya kepada Tuhan, kita harus terus mendengarkan firman-Nya, dan kita harus taat kepadanya, kepada firman-Nya, kepada perintah-perintah-Nya. Mengapa tidak boleh menolak Allah? Jelas di dalam Ibrani 12 ayat 25. Karena orang yang menolak Allah, orang yang tidak mau mendengarkan firman-Nya, orang yang tidak mau taat kepadanya, pasti akan dihukum. Di dalam Ibrani 12 ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jadi orang-orang yang menolak Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Nya, orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman-Nya, orang-orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, mereka tidak luput dari hukuman. Artinya mereka dihukum. Kalau kita menolak Allah, kita juga pasti dihukum. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Ia tetap Allah yang kudus dan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Allah pasti akan menghukum orang yang tidak bertobat.
Allah pasti menghukum orang yang menolak Dia, orang yang tidak mau mendengarkan firman-Nya, orang yang tidak mau taat kepadanya, pasti akan menerima penghukuman. Akan tetapi, Allah pun tidak berubah dalam kasih-Nya. Ia senantiasa siap untuk mengampuni dan memulihkan orang yang mau bertobat. Allah selalu siap untuk mengampuni dan memulihkan orang-orang yang mau menerima Dia, yang tidak menolak Dia, yang mau percaya kepadanya. Allah selalu siap untuk mengampuni dan memulihkan orang-orang yang mau mendengarkan firman-Nya, orang-orang yang mau taat kepadanya. Penulis kitab Ibrani mengingatkan bahwa sebagai umat-umat Tuhan yang ada di zaman anugerah ini, kita tidak lagi harus hidup di dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dahsyat, seperti yang pernah terjadi pada umat Israel ketika Allah datang di Gunung Sinai. Allah datang dengan kedahsyatannya. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21. Bisa juga kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-19, di mana ketika Allah datang kepada umatnya Israel di Gunung Sinai, Allah datang dengan kedahsyatannya. Allah datang dalam nyala api. Ada suara guruh yang begitu keras, ada kilat yang menyambar-nyambar, ada awan yang tebal, dan membuat umat Tuhan takut. Musa pun di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-21 dikatakan, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tuhan memberikan perintah supaya umat Tuhan tidak boleh melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Kalau mereka melanggar, mereka tidak taat, mereka akan mati. Jadi Allah datang dengan kedahsyatannya, membuat umat Tuhan mengalami ketakutan. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di zaman anugerah ini, Allah di dalam Kristus Yesus hadir menyatakan kasih-Nya dan pengampunannya kepada kita umat-umatnya yang berdosa. Ketika kita tidak menolak Dia, kita menerima percaya kepadanya, kita taat mendengarkan firman-Nya, taat melakukan firman-Nya, maka kasih Allah itu yang kita alami. Bukan penghukuman Allah, pengampunan Allah itu yang kita alami. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24, di sana dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Jadi ada suatu sukacita, dikatakan kumpulan yang meriah, ada kedamaian, ada sukacita. Jadi kita tidak perlu datang dengan ketakutan akan penghukuman Tuhan, karena Allah di dalam Yesus Kristus datang membawa kasih dan pengampunannya. Gunung Sinai dan Bukit Sion melambangkan kehadiran Allah. Di Gunung Sinai Allah hadir kepada umatnya dengan kedahsyatannya. Di Bukit Sion Allah hadir di sana. Ada sukacita, ada kedamaiannya. Gunung Sinai melambangkan kehadiran Allah yang menghukum manusia berdosa. Kalau tidak taat akan mati.
Ada kilat yang menyambar-nyambar, suara guru yang sangat keras. Sedangkan Bukit Sion melambangkan kehadiran Allah yang memberkati umatnya yang tidak menolak dia, memberkati umatnya yang percaya kepadanya, memberkati umatnya yang mau mendengarkan firman-Nya, memberkati umatnya yang mau taat kepadanya. Atas dasar inilah penulis Ibrani menasehati para pembaca supaya jangan menolak Allah. Ketika kita menolak Allah, tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau taat kepadanya, itu sama dengan kita menolak Allah pencipta alam semesta. Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menggoncangkan bumi dan langit. Di dalam Ibrani 12 ayat 26, sekali lagi Allah akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga akan digoncangkan. Namun kita sebagai umat-umat Tuhan yang tidak menolak Dia, yang menerima Dia, yang mau percaya kepada Allah, yang mau mendengarkan firman-Nya, yang mau taat kepadanya, kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita menerima kerajaan yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang bersyukur kepadanya, yang beribadah kepadanya, sujud menyembah Dia, melayani Dia di dalam ketaatan kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Interpretasi, pelajaran yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini, yaitu orang yang menolak Tuhan, yang tidak mau mendengarkan firman-Nya, yang tidak mau taat kepadanya, pasti akan dihukum oleh Tuhan. Namun orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mendengarkan firman-Nya, taat kepada Allah, akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang kekal, hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan di surganya yang mulia. Aplikasi di dalam kehidupan kita, mari Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah percaya kepada Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya kepada Allah. Jangan pernah menolak Allah. Mari dimanapun kita berada, kita hidup taat kepada Allah, hidup melakukan firman-Nya dimanapun kita berada. Sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang menerima menjadi ahli waris kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Kerajaan surga yang mulia. Suatu saat kita akan bersama-sama dengan Allah tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Menikmati sukacita yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Kita masuk ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Di sanalah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita umat-umatnya yang tidak menolak Dia. Jadi tetaplah percaya, teruslah beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu berfirman kepada kami, membimbing menuntun kami. Dan saat ini Engkau kembali berfirman untuk kami tidak menolak Engkau, untuk kami terus percaya kepada Engkau, untuk kami terus mendengarkan firman-Mu, hidup taat kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Tuhan buat setiap janji kebenaran-Mu bagi kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberikan kami keteguhan iman kepada Engkau Tuhan. Sampai kami masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Yerusalem surgawi, kota Allah yang hidup, menikmati kebahagiaan yang kekal bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allah. Kami keluarga GPD LSAD Magelang mencari Engkau. Jiwa kami haus kepadamu. Tubuh kami rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.